Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azra Febriansyah dengan NIM 110120404083 dari kelompok 3 kelas TTM 4403. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tugas besar mata kuliah akses wireless dengan judul Perencanaan Jaringan Seluler 4G pada Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Wilayah perencanaan LTI ini dilakukan pada Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang memiliki luas 42 km persegi yang terdiri dari 8 desa. Untuk jumlah total penduduknya ada 162.842 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 81.978 laki-laki dan 80.864 perempuan. Untuk jumlah penduduk usia produktifnya ada 103.508 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 52.854 laki-laki dan 50.654 perempuan. Untuk kepadatan penduduk total 385 jiwa per kilometer persegi. Untuk raw faktor tahun 2020 sampai 2022 adalah 1,02. Selanjutnya adalah capacity plan. Karena perencanaan jaringan ini dilakukan untuk 5 tahun ke depan, maka kita harus menghitung dulu setiap parameter untuk tahun 2028. Berikut adalah rumus untuk menghitung parameter-parameternya. Untuk menghitung total penduduk, yaitu P0 dikali 1 plus PF pangkat 2. Untuk jumlah penduduk usia produktif, P0 dikali 1 plus GF pangkat 5. Untuk market share user sama dengan usia produktif dikali operator market share. Untuk LTI penetration sama dengan operator market share dikali 4G service penetration. Dan untuk kepadatan penduduk sama dengan penduduk produktif tahun N dibagi luas wilayah potensial. Sehingga didapatkan hasil untuk jumlah total penduduk 160 pada tahun 2022 162.842, pada tahun 2023 166.180, pada tahun 2028 174.829. Untuk jumlah penduduk usia produktifnya pada tahun 2022 103.508, untuk tahun 2023 103.630, untuk tahun 2028 111.128. Untuk seluler penetrationnya semua dari tahun 2022 sampai 2028 95%. Untuk market share user untuk tahun 2022 51.236, untuk 2023 52.287, untuk 2028 55.008. Untuk LTI penetration pada tahun 2022 sebanyak 39.759, pada tahun 2023 40.575, pada tahun 2028 42.668. Untuk kepadatan penduduk usia produktif pada tahun 2022 2.464, pada tahun 2023 2.215, pada tahun 2028 2.646. Berikut adalah perhitungan untuk single user throughput atau SUT. Kami menggunakan single user throughput urban karena kategori urban ini memiliki kepadatan penduduk 1.000 sampai 3.000 jiwa. Sedangkan Kecamatan Baleendah diperkirakan pada tahun 2028 sebanyak 2.646 jiwa penduduk. Untuk nilai single user throughput yang didapatkan adalah
9,5 eh, sekian untuk uplink dan untuk downlinknya 36,3 sekian. Untuk mendapatkan nilai throughput didapat rumus sebagai berikut. Untuk uplink network throughput atau MAC layer-nya eh, rumusnya network throughput dibagi 0,98. Untuk uplink network throughput IP-nya sigma user number dikali sigma single user throughput dibagi 1000. Dan untuk downlink network throughput IP sama dengan sigma user number dikali sigma user throughput dibagi 1000. Untuk downlink network throughput MAC layer sama dengan downlink network throughput IP dibagi 0,98. Dari rumus throughput tadi didapatkan hasil untuk total targetnya 193.539 dan untuk single user throughput IP-nya dalam satuan kbps uplinknya 9,5 sekian, untuk downlinknya 36,3 sekian. Untuk network throughput-nya eh, dalam Mbps uplink 1840,32 dan untuk downlinknya 7040,65. Untuk network throughput MAC layer-nya uplink didapat 1877,87, untuk downlinknya jadi 18,33. Selanjutnya terdapat perhitungan sel capacity untuk menentukan jumlah site pada rumus selanjutnya. Untuk mencari nilai tersebut, kami menggunakan rumus DL plus CRC ditambah NRE dikurangi NCRE dikali kode bit dikali kode red dikali NRB dikali C dikali 1000. Dengan keterangan DL itu yaitu downlink, CRC itu select redundancy check, NRE itu jumlah resource element dalam satu MS, NCRE itu jumlah kontrol channel RE dalam satu milisecond, kode bits yaitu modulation efficiency, kode rate channel coding rate, NRB jumlah resource block yang akan digunakan, dan C model antena MIMO 3. Di sini eh, nilai cell average yang didapatkan yaitu 68,15 sekian dan 81,791 sekian. Untuk spesifikasi yang digunakan adalah MIMO 4x4 dengan modulasi 16 GHz. Hasil perhitungan dari sel kapasitor tadi kita gunakan untuk menghitung jumlah site dengan rumus untuk site capacity uplink sama dengan cell average dikali 3, untuk site capacity downlink sama dengan cell average dikali 3. Untuk number of site sama dengan network throughput dibagi site capacity. Untuk rumus number of user per site sama dengan user dibagi number of site. Untuk cell coverage rumusnya area wide dibagi number of site. Untuk sel radius rumusnya akar sel coverage dibagi 2,6. Diperoleh hasil dari perhitungan total site serta population adalah sebagai berikut. Untuk area wide, uplink dan downlinknya sama 42 km persegi, untuk LTE usernya juga sama. Antar uplink dan downlink yaitu 42.686 jiwa. Untuk network throughput atau MAC layer uplink 1877,87, untuk downlink 718,33, dan untuk cell average throughput uplink yaitu 68,159 sekian, untuk downlinknya 81,791 sekian. Untuk site capacity uplink 204,47, untuk downlink 245,37.
Untuk number of site-nya, uplink didapat hasil 9 dan untuk downlink 28. Untuk number of user per site, untuk uplink 21.504 dan untuk downlink 6.912. Untuk cell coverage-nya uplink 4,6 dan untuk downlink 1,5. Cell radiusnya uplink 1,3 dan untuk downlink 0,75. Berikut adalah tabel hasil perhitungan pet loss dengan model propagasi COS 231 pada daerah urban dengan frekuensi lebih dari 300. Untuk kategori wilayahnya yaitu urban, untuk tinggi penggunaan 1,5 meter, tinggi antena 35 meter, frekuensinya 1860 MHz, dan untuk CM-nya 3, untuk D-nya 1,39. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap coverage planning. Di sini terdapat dua tabel, yaitu downlink dan uplink dengan nilai sebagai berikut. Pada downlink, max ENB X power-nya didapat nilai 46, untuk RB to distribute power 100, subcarriage to distribute power 1200, subcarrier power 15,208 sekian. Untuk TX antena gain-nya 18, untuk feeder loss-nya 0,5, untuk EIRP 32,708 sekian. Untuk receiver downlink ada SINR untuk nilainya minus 3,5, untuk RX noise figure 7, untuk receiver sensitivity 138,739 sekian. Untuk RX body loss 0, interface margin 3,67, untuk minimal signal reception strength 135,069 sekian. Untuk pet loss dan shadow padding margin pada downlink, penetration loss-nya 15, shadow padding marginnya 8, dan untuk MAPL-nya 144,772 sekian. Sedangkan pada uplink, transmitternya MAXTBN BTX Power didapat nilai 23, untuk RB2 Distribute Power didapat 9, Subcarriage to Distribute Power 96, Subcarriage Power 3,177 sekian, untuk TX antena gain-nya 0, feeder loss-nya 0, dan EIRP 3,177 sekian. Untuk receiver uplink, SNR-nya didapat min 2,5, untuk RX noise figure didapat 2,3, untuk receiver sensitivity minus 148,439 sekian. Untuk RX body loss 8, untuk interface margin 0,87, untuk minimal signal reception strength minus 123,569 sekian. Untuk pet loss dan shadow padding margin pada uplink, penetration loss-nya 15, shadow padding margin-nya 8, dan MAPL-nya 144,772 sekian. Selanjutnya, simulasi menggunakan aplikasi ATOL. Berikut adalah wilayah perencanaan pada Kecamatan Baleendah. Sesuai dengan perhitungan capacity planning downlink, kami menggunakan 28 site untuk luas 42 km persegi pada Kecamatan Baleendah. Berdasarkan hasil prediksi coverage basinya level didapatkan nilai minus 70 dBm dengan min 42,83 dan standar deviation 5,12. Hal ini menunjukkan semakin besar nilai daya, maka semakin besar sinyal yang diperoleh.
Pada prediksi efektif sinyal analis didapat visualisasi ke dalam dua kamar, yaitu histogram dan grafik PDF. Berdasarkan hasil prediksi efektif sinyal analis didapatkan nilai RSRP minus 85,4 dBm dengan mean minus 68,3 dan standar deviation 6,93. Dengan demikian, RSRP masih tergolong bagus karena kurang dari minus 90 dBm. Untuk kesimpulan, tugas besar ini berfokus pada perencanaan jaringan seluler 4G atau 5G di Kecamatan Balenda. Karakteristik wilayah ini mencakup luas sebesar 42 km persegi. Jumlah penduduk sebanyak 162.842 orang dengan 103.500 diantaranya berusia produktif 15 sampai 56 tahun. Kepadatan penduduk wilayah ini adalah 385 jiwa per kilometer persegi dengan growth factor sebesar 1,02%. Frekuensi yang digunakan operator Telkomsel adalah 1860 MHz dengan bandwidth 22,5 MHz di wilayah urban Kecamatan Balendah dengan operator Telkomsel. Frekuensi 1860 MHz dan bandwidth 22,5 MHz diperlukan 28 site untuk melayani kebutuhan hingga tahun 2028 berdasarkan perhitungan capacity planning. Hasil perhitungan pet loss dan site planning berdasarkan capacity planning memenuhi standar sejalan dengan nilai maksimum allowable pet loss atau MAPL berdasarkan coverage planning. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.